Bismillah, kita masuk ke pertemuan yang kedua mengenai matriks. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mencari determinan. Cara yang pertama, karena ada 3 cara nanti, itu dengan menggunakan saurus ya, cara saurus. Saurus ini hanya untuk metrik maksimal berordo 3 kali 3. Nah, yang pertama di sini untuk metrik 2 kali 2, misalkan A sama dengan A, B, C, D, maka determinan A, perhatikan di sini, kurungnya sudah berubah menjadi kurung tegak, maka determinannya adalah AD, diagonal utama pada metrik AD, A kalikan D dikurangi BC, itu diagonal selainnya. Ya. Ini contohnya sudah ada, saya kira teman-teman sekalian paham. Yang kedua, misalkan ada matriks 3 kali 3. Yaitu sebuah metrik yang elemen-elemennya adalah A11 sampai dengan A33. Caranya bagaimana? Kita menempatkan 2 kolom pertama, taruh di belakang kolom yang ketiga. Nah, maka di sini ada A11, A12, A21, A22, A31, A32. Selanjutnya kita kalikan diagonal utama. Perhatikan, bernilai positif. Ya, diagonal utama bernilai positif. Kemudian diagonal selainnya bernilai negatif. Ya, bernilai negatif. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa di sini bernilai positif gitu ya? Padahal tadi kita katakan negatif. Karena negatifnya sudah ada di luar di sini ya. Sudah ada di luar kurung. Sehingga hasilnya nanti akan dikalikan dengan negatif. Nah, ini menguntungkan kita. Jadi kalau misalkan di sini nilainya hasil kalinya negatif, kita tulis negatif di sini. Kalau hasil kalinya positif, kita tulis positif. Nah, tidak perlu langsung dikalikan negatif dari sininya ya, dari hasil kali sini. Dari sini. Kenapa? Karena di sini sudah ada ya, sudah ada di luar kurung. Kita lanjut. Nah, masuk di sini materi tentang minor dan kofaktor ya, minor dan kofaktor. MIJ adalah sebuah submetrik dari A. Lihat, submetrik dari A dengan ordo n-1 kalikan n-1 dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J dari A. Nah, perhatikan. Misalkan A sama dengan, di sini ada sebuah metrik yang elemen-elemennya 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka M31 artinya kita mencari minor elemen ke-31, yaitu elemen pada baris ketiga kolom yang ke-1. Berarti di sini, angka 7 ini ya, angka 7. Maka di sini 3, 1, 5, 6. Dari mana teman-teman sekalian? Nah, perhatikan. Nah, tadi metriknya adalah 2, 3, 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini merupakan apa? Elemen dari tadi, metrik M31 tadi. Maka, sebaris dengan angka 7 tadi, di soal ya, sebaris dengan 7 kita coret, kemudian sekolom dengan 7 juga kita coret. Maka, yang ada hanya ini, 3, 1, 5, 6. Maka kita tulis M31 sama dengan 3, 1, 5, 6. Itu untuk minor 3, 1. Lalu bagaimana kalau kita misalkan mencari elemen 21 ya, elemen 21 atau minor 21. Berarti apa? Baris yang kedua, kolom yang ke-1. Baris 2 itu ini, kemudian kolom ke-1 itu berarti di sini. Maka sebaris dengan 4 ini baris 2 kita coret, kemudian sekolom dengan 4 juga kita coret. Berarti di sini minor 21 sama dengan 3189. 3189. Saya kira teman-teman sekalian paham ya. Atau satu lagi, misalkan M22 ya, M22. M22 itu ada di sini, baris kedua, kolom yang kedua. Maka ya, sebaris dengan 5 kita coret, sekolom dengan angka 5 juga kita coret. Berarti yang ada hanya 2179. 2179. Oke, semoga paham. Kemudian kita bisa lanjutkan. Lalu apa yang dimaksud dengan kofaktor? Ya, lalu apa yang dimaksud dengan kofaktor? Nah, kofaktor adalah minor yang dikalikan dengan min 1 pangkat I ditambah J. Maksudnya begini teman-teman sekalian. Kalau kofaktor ini akan sama dengan di depannya kita tambah min 1 pangkat I ditambah J. Misalkan di sini kita akan mencari kofaktor dari 3, 1. Maka di sini min 1 pangkat, nah, I-nya itu 3, kemudian J-nya itu 1. Maka 3 ditambah 1. Kemudian minornya adalah 3, 1, 5, 6. Maka di sini min 1 pangkat 3 tambah 1 itu genap ya. Maka akan sama dengan positif tentunya. Maka di sini positif, sehingga di sini kalikan 3, 1, 5, 6. Seperti itu. Contoh lagi. Misalkan kita ingin mencari kofaktor dari 2, 1. Maka di sini akan sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah
1. Kemudian kalikan dengan minornya, yaitu 3, 1, 8, 9. Ini ya minornya. Maka di sini akan sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 1, 3. 3 itu ganjil, maka pasti akan sama dengan min. Sehingga di sini kita kalikan menjadi apa? Menjadi 3, 1, 8, 9. Lalu bagaimana cara mencari angkanya? Ini merupakan apa? Determinan 2 kali 2. Sehingga di sini min 3 kali 9, 27 dikurangi 8. Akan sama dengan berapa teman-teman sekalian? 21 dikurangi 8 akan sama dengan min akan sama dengan 13 ya, akan sama dengan 13. Kemudian min kalikan 13 sama dengan min 13. Sekira itu. Nah, inilah gunanya minor dan kofaktor ya, ekspansi kofaktor, yaitu untuk mencari determinan dengan menggunakan cara yang kedua ya. Ekspansi kofaktor ini elemen-elemennya itu dikalikan ya, elemen-elemennya dikalikan. Misalkan di sini ada ya, teman-teman sekalian bisa cari ya. Misalkan di sini perluasan dari baris yang pertama. Elemen-elemennya adalah di sini 1, min 2, 3. Kemudian kofaktornya ya, kofaktornya kita bisa cari di sini akan sama dengan, perhatikan di sini A11 sama dengan ini min 1 pangkat 1 tambah 1, berarti apa? Positif ya, positif. Kemudian di sini ternyata sama dengan min 13 kalikan plus sama dengan min 13 dan seterusnya. Nah, sehingga hasilnya di sini ya kita tahu ya, dikalikan dengan elemen-elemen yang ada baris pertama. Nah, kemudian ini sifat-sifat determinan ada di slide yang ketiga dari materi yang sudah teman-teman sekalian punya ya. Nah, yang pertama, determinan A. Ya, determinan A sama dengan determinan A transpose. Jadi kalau ada sebuah metrik, kemudian ditranspose, itu determinannya sama. Yang kedua, tanda determinan berubah apabila dua baris atau kolom ditukar tempatnya. Ya, apabila dua baris atau kolom ditukar tempatnya. Yang ketiga, harga determinan menjadi lambda kali bila suatu metrik baris atau kolom dikalikan dengan lambda suatu skalar, yaitu satu baris saja ya, satu baris saja. Jika satu baris kalikan lambda, maka determinannya dikalikan lambda. Tapi kalau misalkan semua elemennya dikalikan lambda, kalau metrik itu 3 kali 3, maka menjadi lambda pangkat 3. Yang keempat, harga determinan tidak berubah. Nah, perhatikan, harga determinan tidak berubah apabila baris atau kolom ke I ditambah dengan lambda kali ya, dengan lambda kali baris atau kolom ke J ya, atau kolom ke J. Nah, akibatnya bila terdapat baris atau kolom berkelipatan pada sebuah matriks, maka harga determinannya sama dengan 0. Inilah dimaksud sebagai matriks singular. Jadi ciri sebenarnya matriks singular itu adalah sebuah metrik yang elemen-elemennya itu berkelipatan. Misalkan baris 1 berkelipatan dengan baris 2 atau berkelipatan kolom. Nah, lihat slide yang ke-6. Slide yang ke-6. Dan ada contoh di slide yang ke-7, yaitu masuk cara yang ketiga. Ya, cara yang ketiga. Prolognya itu yang di atasnya ya. Yang di atasnya itu masuk, kalau misalkan baris atau kolom bertukar, maka kalikan min 1. Kemudian kalau misalkan satu baris kalikan lambda, maka determinannya kalikan lambda. Kemudian jika baris itu dikalikan kemudian ditambahkan, maka tidak berubah. Nah, ini untuk mencari determinan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan masuk cara transformasi elementer atau dirubah menjadi metrik segitiga. Sehingga nanti seperti ini, seperti metrik segitiga, baik segitiga atas maupun segitiga bawah, ya, segitiga atas maupun segitiga bawah, sehingga nanti determinannya pengalian diagonal utama. Ya, pengalian diagonal utama ini prosesnya, hasilnya diagonalnya akan sama dengan A11, A22, A23 dengan catatan ini diagonal ya, elemen-elemen di atas diagonalnya itu sama dengan 0 atau elemen-elemen di bawah diagonal sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi di konsep awal sifat-sifatnya, yaitu metrik A itu akan sama dengan determinan metrik A sama dengan determinan metrik A transpose. Oke, kita masuk ke contoh ya, ke contoh. Misal ada sebuah metrik A yang elemen-elemennya min 1, 2, 5, 3, 5, nah min 1, 1, min 1. Tentukanlah determinannya. Kita akan mencoba cari dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan cara
Saurus. Dengan cara Saurus, itu kita tulis elemen-elemennya min 1, 2, 5, 3, 5, 6, min 1, 1, min 1, ditambahkan dua kolom pertama. Dua kolom pertama itu ini, ya. Ini dua kolom pertama, yaitu min 1, 3, min 1, 2, 5, 1. Kemudian kita kalikan. Diagonal utama, ini diagonal utama bernilai positif, ini juga positif, maka akan sama dengan min 1, 5, min 1 ya. Min 1 kali 5 kali min 1 sama dengan 5, ya positif. 2 kali 6 kali min 1 sama dengan min 12. 5 kali 3 kali 1 sama dengan 15. Ini semuanya bernilai positif. Kenapa negatif di sini? Dari ini, 2 kali 6 kali min 1, ya. Kemudian kita apa? Tulis negatif di sini, karena nanti di sini semuanya bernilai negatif. Akan sama dengan min 1, 5, ya min 1 kali 5 kali 5 sama dengan min 25. Kenapa tidak plus? Nah, minnya sudah dari depan gitu ya, sudah dari depan. Kemudian di sini 1 kali 6 kali min 1 sama dengan min 6. Kemudian min 1 kali 3 kali 2 ya. Min 1 kali 3 kali 2 akan sama dengan berapa? Min 6. Akan sama dengan di sini, perhatikan. 5 ditambah 15, ini gampang. 5 tambah 15 sama dengan 20. Min 12 sama dengan 8. Kemudian kita kurangi, itu apa? Min 25, min 6, min 6. Min 6 ditambah min 6 sama dengan min 12. Min 25 sama dengan berapa? 37. Min 37. Kemudian di sini 8, min kali min jadi apa? Plus, kemudian 37. 37. Akan sama dengan berapa? Akan sama dengan 37 sama 8 sama dengan 45. Oke, kita simpan. Jawabannya 45 ya. Jawabannya 45. Ini cara yang pertama. Oke, tadi cara yang pertama dengan menggunakan Saurus kita dapatkan angka 45 ya. Cara yang kedua dengan perluasan kofaktor. Kita gunakan perluasan yang pertama ya. Jadi catatannya tidak bukan hanya perluasan pertama saja, boleh kedua ya, baris yang kedua, boleh baris yang ketiga, atau dengan perluasan kolom, baik kolom 1, kolom 2, kolom yang ketiga. Misalkan kita menggunakan perluasan yang pertama, maka misalkan ini matrik A, determinan dari A akan sama dengan, maka di sini kita tulis dulu elemennya min 1, kemudian kofaktor. Kofaktor itu dari min 1 pangkat, nah ini elemen 1, 1, yaitu baris 1, kolom 1, maka 1 tambah 1. Kemudian minornya kita coret baris dari, ya baris 1, ya yang sebaris dengan min 1, dan yang sekolom dengan min 1. Maka minornya adalah 5, 6, 1, min 1. Kemudian, berarti ini perluasan baris, itu elemen yang kedua adalah angka 2. Nah, di sini, karena di sini angka 2 itu baris yang pertama, kolom yang kedua, maka di sini min, ya, maka di sini min. Kemudian di sini elemennya adalah angka 2. Min itu dari mana? Itu dari kofaktor min 1 pangkat baris 1 kolom yang kedua. 1 tambah 2, 3, maka min 1 pangkat 3 sama dengan min. Kemudian, ya oke, 2-nya adalah elemen. Kemudian, minornya adalah sebaris dengan angka 2 kita coret, sekolom dengan angka 2 juga kita coret, maka minornya adalah 3, 6, min 1, min 1. 3, 6, min 1, ya, min 1, min 1. Kemudian selanjutnya di sini angka 5. 5 itu bernilai positif ya. Kenapa positif? Karena di sini dari min 1 pangkat baris 1 kolom yang ketiga. Tambah 3 sama dengan 4. Min 1 pangkat 4 sama dengan positif. Kemudian minornya adalah sebaris dengan angka 5 kita coret, kolom dengan angka 5 kita coret, maka minornya adalah 3, 5, min 1, 1 ya. 3, 5, min 1, 1. Nah, selanjutnya kita cari, maka di sini min 1 itu didapatkan tadi dari elemen ya. Kemudian di sini ya tadi dari kofaktor, maka min 1 pangkat 2 sama dengan plus ya. Maka kita harus sini saja. Min 1 ini penilai plus, maka min 1. Nah, di sini adalah determinan 2 kali 2. 5 kali min 1 bernilai positif, maka 5 kali min 1 kalikan plus sama dengan min 5. 1 kali 6 di sini bernilai negatif. Maka 1 kali 6 sama dengan 6, kalikan min 1 sama dengan min 6. Oke? Maka di sini kemudian min 2. Nah, kita kalikan 3 kali min 1 sama dengan min 3. Min 1 kali 6 sama dengan min 6. Kalikan min sama dengan plus 6. Selanjutnya ditambah 5. Ya, 5. Kemudian 3 kali 1 sama dengan 3. Min 1 kali 5 sama dengan min 5. Kalikan min sama dengan plus 5.
Maka di sini akan sama dengan min 1, min 5, min 6. Artinya min 5 ditambah min 6. Ya, bukan kali, tapi tambah ya. Min 5 ditambah min 6 sama dengan min 11. Kemudian min 2 dikalikan dengan min 3 tambah 6 sama dengan 3 ditambah 5 kalikan 3 tambah 5 sama dengan 8. Sehingga di sini min kali min sama dengan plus, 1 kali 11 sama dengan 11, maka menjadi 11. Min 2 kali 3 sama dengan min 6 ditambah 5 kali 8 sama dengan 40. Sehingga di sini 11 min 6 sama dengan 5 ditambah 40 ya. 40 dari 5 kali 8 sama dengan 45. Dan ini sama dengan tadi cara yang pertama, yaitu cara sarus ya. Oke, kita masuk cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga dengan transformasi elementer ya. Transformasi elementer ini masuk penggunaan pertama dari transformasi elementer, yaitu untuk mencari determinan. Nah, misalkan ingat transformasi elementer itu ingin menjadikan matriks segitiga ya, baik segitiga atas maupun segitiga bawah. Kalau segitiga atas berarti di sini ya, di bawah diagonal utama harus kita nolkan. Maka di sini kita jadikan sebagai pivot. Pivot itu masuk acuan ya, acuan, elemen acuan. Nah, acuannya adalah ini, kita jadikan kotak ya, kita jadikan kotak acuannya. Kemudian kita akan menolakkan 3 dan min 1 ya, 3 dan min 1. Yang akan kita nolakkan di sini berarti apa? Acuannya kita gunakan baris ya, B boleh, kemarin kita gunakan H horizontal. Maka baris 1 elemennya patokannya ini baris 1, patokannya min 1, berarti min 1 dikalikan berapa biar ditambah 3 sama dengan 0. Maka berarti di sini harus sama dengan min 3. Maka biar di sini jadi min 3, kita kalikan 3. Berarti min 1 kali 3, min 3 tambah 3 sama dengan 0. Maka alfanya di sini sama dengan 3, tambahkan ke baris 2. Ya, tambahkan ke baris 2. Maka di sini baris satunya tetap min 1, 2, 5. Kemudian di sini min 1 ya, transformasi baris ya. Min 1 kali 3 sama dengan min 3 tambah 3 sama dengan 0. Kemudian karena di sini operasinya operasi baris, maka ya setiap elemen yang ada di baris tersebut gitu ya. 2 kali 3 sama dengan 6, 6 tambah 5 sama dengan 11, 5 kali 3 sama dengan 15, ditambah 6 sama dengan 21. Nah, selanjutnya kita nolkan di sini. Berarti apa? Baris 1 dikalikan berapa? Ini patokannya min 1 dikalikan berapa? Biar ditambah min 1 sama dengan 0. Maka kalikan min 1. Tambahkan ke baris 3. Ini baris 3 ya. Maka min 1 kali min 1 sama dengan 1. Min 1 sama dengan 0. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Tambah 1 sama dengan min 1. 5 kali min 1 sama dengan min 5. Min 5 min 1. Menjadi berapa? Min 6. Oke. Ini transformasi yang pertama. Selanjutnya berarti kita akan menolakkan ini. Nah, kalau kita patokannya 11 akan menolakkan yang di bawahnya itu agak sulit. Maka kita gunakan sifat transformasi elementer, yaitu pertukaran baris. Yaitu pertukaran baris dari baris 2 dan baris 3. Dan ingat, konsekuensi dari pertukaran baris itu pada determinan, maka dikalikan dengan min. Saya tekankan pada determinan, ya, pada determinan. Maka yang ditukarkan baris 2 dan 3, maka baris 1 tetap. Min 1, 2, 5, kemudian baris 2-nya menjadi, baris 3-nya menjadi baris 2, 0, min 1, min 6, kemudian 0, 11, 21. Oke, patokannya adalah ini, kita akan nolkan di bawahnya. Di atasnya kita nolkan enggak? Tidak perlu. Kalau mau dinolkan boleh enggak? Boleh, ya. Tapi mubadir, ya, mubadir. Maka patokannya di sini yaitu dari baris 2. Baris 2, nah ini patokannya min 1. Min 1 kali berapa? Ditambahkan 11 sama dengan 0. Berarti min 1 dikalikan berapa? Ditambah 11 sama dengan 0. Maka dikalikan 11 ya. Maka B2 kalikan 11 ditambahkan ke baris 3. Ya, tambahkan ke baris 3. Sehingga di sini baris satunya tetap, oh ya ingat. Setiap perkalian, setiap pertukaran baris kalikan dengan min. Nih, jangan lupa ya. Jangan lupa. Kalikan dengan min. Maka di sini pun masih ada min. Maka di sini kita tulis baris 1, min 1, 2, 5. Kemudian di sini tetap juga ya. Tetap baris 2-nya tetap 0, min 1, min 6.
Nah, 0 kalikan berapapun sama dengan 0, tambah 0 sama dengan 0, min 1 kali 11, min 11, tambah 11 sama dengan 0, min 6 kali 11 sama dengan min 66, ditambah 21 sama dengan, tambah ya, sama dengan 45, keadaannya negatif, min 45. Nah, setelah ini menjadi metrik ya, metrik segitiga atas, nih segitiga atas ya, di bawahnya di bawah diagonal utama semuanya 0, maka untuk mencari determinan tinggal kalikan diagonal utamanya. Maka di sini menjadi min yang pertama dari sini kita kalikan dengan min 1, elemen-elemennya min 1, kemudian min 45 akan sama dengan min kali min jadi plus, kalikan min jadi min, kalikan min 45, sama dengan 45. Oke, sama lagi ya dengan jawaban yang pertama dan yang kedua. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya kenapa kita harus mencari dengan beberapa cara ya determinan. Yang pertama, cara Saurus itu hanya untuk maksimal metrik berorder 3 kali 3. Nah, cara yang kedua gitu ya, atau kelebihan yang kedua, cara yang lainnya, berarti yang di sini bisa kita gunakan untuk mencari selain order 3 kali 3. Atau, nah perhatikan, kalau misalkan, atau yang lainnya, kalau misalnya ada soal seperti ini, maka kalau seperti ini, akan lebih gampang kita kerjakan dengan menggunakan cara yang kedua, ataupun cara yang ketiga. Misalkan dengan perluasan kofaktor. Di sini ada 0, nah itu lebih gampang. Berarti yang diperluas adalah apa? Kolom yang pertama ya, kolom yang pertama. Maka kalau kita luas perluasan kolom yang pertama, maka metrik P, ya determinan P akan sama dengan 2, ini positif ya, dari satu kolom ke satu. Kemudian minornya adalah berarti sebaris dengan 2 kita coret, sekolom dengan 2 coret, maka minornya adalah min 4, 2, min 1, 5. Kemudian min 0, minnya itu dari apa? Baris 2 kolom 1, 2 tambah 1 sama dengan 3 ganjil 0. Di sini tidak perlu kita tulis, kenapa? 0 kalikan berapapun sama dengan 0. Selanjutnya ditambah 2 ya, 2 ini. Ya, kemudian sebaris dengan 2 kita coret, sekolom dengan 2 kita coret. Maka minornya adalah 3, 4, min 4, 2. Maka di sini akan menjadi 2 kalikan min 4 kalikan 5 sama dengan min 20. Kemudian min 1 kali 2 sama dengan min 2 kalikan min. Jadi apa? Plus 2. Kemudian ini 0 ditambah 2. Maka di sini kita tulis 2, kemudian 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian min 4 kalikan 4 sama dengan min 16, kalikan min sama dengan plus 16. Maka di sini menjadi 2 kalikan min 20 ditambah 2 sama dengan min 18, ditambah 2, 6 ditambah 16 sama dengan 22 ya, 22. Akan sama dengan min 36 ditambah 22 kali 2 sama dengan 40. 4 akan sama dengan berapa di sini? Sama dengan 8. Ya, 8. Oke, gampang ya? Gampang. Atau misalkan kita gunakan transformasi elementer. Saya kira teman-teman sekalian perlu coba apakah 8 atau bukan. Kalau misalkan bukan 8 berarti antara saya dan Anda ada yang salah. Nah, selanjutnya soal yang di sini. Tadi di sini ketemu 8 ya. Determinan P sama dengan 8. Coba di sini. Nah, ini akan lebih gampang lagi. Kita apa? Transformasi, kalau kita gunakan transformasi, kita gunakannya di sini. Maka menjadi apa? Ki, kita gunakan di sini berarti baris ketiga, kolom yang kedua, maka min 1. Kemudian minornya adalah, nah, sebaris dengan 1 kita coret, sekolom, maaf. Ini 1, 3 ya. Maka sekolom dengan 1 yang ini kita coret juga. Sehingga minornya adalah 1, 2, 3, min 1. Akan menjadi min 1. Kalikan dengan 1 kali min 1, min 1, 3 kali 2 sama dengan min 6 ya. 3 kali 2, 6, kalikan min, maka menjadi min 6. Maka menjadi min 1, min 6, ya min 1 tambah min 6 sama dengan min 7. Akan sama dengan 7. Oke, yang kedua ini saya penasaran. Coba kita gunakan yang ketiga ya. Saya kira akan lebih gampang. Ya, bagaimana kalau kita menggunakan transformasi elementer? Ya, gunakan transformasi elementer. Maka yang pertama, nah, coba kita apa? Geser di sini ya. Berarti apa? Kolom kedua dengan kolom yang ketiga. Ingat, setiap pertukaran kolom kita kalikan dengan min ya. Maka menjadi 1. Ini kolom yang pertamanya tetap 1, 3, 0. Kemudian di sini 2, min 1, 0. Kemudian di sini 1, 4, 1. Nah, berarti kalau misalkan jadikan matriks segitiga, kita tinggal menolakkan ini saja kan. Dari pivotnya yang ini. Maka apa?
baris 1 kalikan min 3 tambah ke baris 2 ya, bukan tambah 3 ya, tapi tambahkan ke baris 2. Ini merupakan baris 2. Maka menjadi min, kemudian di sini baris satunya tetap 1 2 1, kemudian 1 kali min 3 tambah 3 0, 2 kali min 3 sama dengan min 6. Min 6 min 1 sama dengan min 7. 1 kali min 3 sama dengan min 3 ditambah 4 sama dengan 1 ya. Kemudian ini tetap ya 0 0 1. Nah, setelah ini kita kalikan diagonal utamanya sehingga menjadi apa? Jangan lupa ini min kalikan 1 kali min 7 kalikan 1 sama dengan berapa? 1 kali min 7 kali 1 sama dengan min 7 kali min sama dengan 7 ya, sama dengan jawaban yang pertama. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.